Halo? Halo Oke, Farhan, sudah. suaraku Oke, kedengeran ya. kedengeran, Kak. Ini Ini ambil gimana dari kabarnya, Kak? LinkedIn kayaknya ya. Iya, Kak, ambil dari LinkedIn, Kak. Oke. Oke, Kak Alhamdulillah Hendy, sehat. oke, di sana jam Farhan berapa, Kak? gimana kabarnya? Sehat, Oh, Kak? di sini jam 8.39 sekarang. Jadi beda Oh, 3 jam aja. agak beda ya. Ini tadi kita dari New Zealand, kita sekarang terbang ke Australia ya. Langsung ke Melbourne nih, langsung sama Kak Hendy. Oke, Kak Hendy, waktu dan tempat kami persilakan ya, Kak. Untuk presentasinya 20 menit. Oke, eh, udah kelihatan kan ya? Sudah, Kak. Bentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Australia, teman-teman. Dan mungkin ini masih sore menjelang maghrib ya untuk di Indonesia. Eh, jadi makasih banget buat Youth Break Boundaries. Boundaries udah kasih kesempatan untuk bisa sharing di sini. Eh, jadi sedikit perkenalan lagi mungkin ya. Nama saya Hendy Nur Pratama. Saya dari Lampung yang kemarin mungkin teman-teman juga dengar lagi viral gitu ya kalau tahu ngikutin kasusnya. Eh, ya jadi aku mirip-mirip juga sama Kak Fasya tadi agak nyebrang dari jurusan S1-nya yaitu dari education ke marketing karena ngerasa kayaknya kurang cocok ngajar di sekolah gitu. Jadi mau coba explore sekaligus uh, nyambung sama pekerjaan selama lebih dari 2 tahun sebelumnya yaitu di publishing company tadi sudah disebut sama Farhan juga ya. Oke, jadi kalau tadi kita bahas New Zealand, sekarang kita pindah ke Australia. Oke, sebelum lebih jauh, kenapa sih Australia itu negara yang menarik untuk teman-teman bisa studi di sini? Oke, yang pertama, eh, Australia banyak kampus berkualitas dunia di sini. Eh, banyak kampus top 100 di Australia. Bahkan kalau teman-teman mengacu pada QS ranking kemarin, eh, lompatannya cukup signifikan ya. Kayak misalkan University of Melbourne. Itu dari yang awalnya kalau nggak salah 30-an di tahun sebelumnya, tahun ini tiba-tiba loncat jadi 14. Nah ini sebenarnya antara seneng sama pressure sih. Seneng karena kampusnya jadi makin baik rankingnya, tapi agak pressure juga takutnya kayak kuliahnya makin susah atau gimana. Tapi ya semoga aja itu cuma asumsi aja. Kemudian most livable cities in the world yaitu Melbourne and Sydney. Di ranking terbaru kemarin baru aja keluar di awal tahun, enggak di awal tahun ya, di pertengahan tahun ini. Melbourne uh, naik ke posisi 3 dan Sydney ke posisi 4. Bahkan dulu Melbourne itu pernah jadi kota paling layak huni nomor 1 di dunia. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ngerasain gimana hidup di negara yang dinobatkan sebagai kota paling layak huni di dunia, teman-teman bisa coba ke Melbourne atau Sydney. Kemudian di sini teman-teman of course karena dipaksa ya harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, maka English teman-teman akan semakin improve ke depannya. Karena teman-teman sebenarnya ya mungkin IELTS kita 6,5 itu standar minimal gitu ya. Cuma English yang dites sama English di real life itu sebenarnya jauh beda banget teman-teman. Jadi ya maybe teman-teman udah mencapai skor itu. Cuma
ketika teman-teman udah sampai di sini, teman-teman akan ngerasain, oh ternyata itu bukan apa-apa. Masih banyak yang perlu kita improve kayak gitu. Apalagi kalau aksennya yang beda banget ya, kayak Australia, mungkin New Zealand juga, British mungkin. Itu kadang dulu aku awal-awal kayak agak bingung gitu. Ini sebenarnya aku bisa bahasa Inggris nggak sih? Kayak waktu beli, misal mau beli kopi atau snack gitu. Kayak kita saking nggak ngertinya cuma yes yes aja gitu waktu awal-awal dulu. Karena emang bahasa Inggrisnya bisa sebeda itu. Cuma kalau di kampus relatively the same. Relatively lebih mudah lah kalau di kampus. Karena dosennya pasti udah ngikutin standar English. Kemudian di Australia itu nggak tahu di negara lain ya, tapi aku ngerasainnya kalau di Australia itu kita bisa ngambil jurusan bahkan sampai lintas fakultas gitu. Jadi kurikulumnya itu benar-benar dirancang diverse banget. Jadi kalau kita, misalkan aku nih marketing, cuma aku mau explore tentang sustainability, aku bisa ambil matkul sustainability atau environment. Misalkan anak teknik, banyak tuh anak teknik yang mereka itu ngambil kuliah di fakultasku bisnis, karena mereka kan kalau orang teknik biasanya di belakang layar gitu ya, kayak ya nggak ngurusin bisnis lah. Cuma di sini tuh diatur gimana supaya kalau mereka tertarik dan ingin balance gitu, mereka bisa ambil matkul di fakultas lain. Kemudian yang aku rasain banget bedanya di sini itu kurikulum dan assessment itu lebih terstruktur. Jadi semuanya itu ditulis teman-teman, bahkan dari paling lambat itu 1 tahun sebelumnya udah bisa kita akses gitu. Nah mungkin teman-teman ngerasainnya kalau di Indonesia kadang ada suka kuis dadakan gitu atau TS atau apalah gitu yang sebelumnya nggak ada di perjanjian. Nah kalau di sini tuh bener-bener semuanya udah terorganisir dalam 1 tahun gitu. Jadi teman-teman yang suka kontrol gitu ya, yang nggak suka unexpected events, nah itu akan lebih mudah ngatur waktu dan energi di situ. Kemudian cultural diversity, jadi teman-teman bisa ketemu dan kayak ngelihat gimana sih orang-orang dari berbagai negara, terutama kota-kota besar kayak Melbourne, Sydney, nggak cuma orang Australia, tapi orang dari Cina, Jepang, Korea, bahkan Europe juga beberapa kuliah di sini. Kemudian work and visa opportunities. Nah ini teman-teman harus perhatiin lagi ya gimana persyaratan beasiswa yang teman-teman akan apply nanti. Nanti habis ini aku bahas lebih detail lagi. Nah cuma ada juga nggak semua beasiswa itu mewajibkan untuk pulang dan mengabdi ke Indonesia. Nah jadi kalau teman-teman ada keinginan untuk work dan ngejar visa di sini, kayak misalkan TR atau graduate visa setelah lulus, nah teman-teman itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan. Oke, kita lanjut lagi ke tipe-tipe beasiswa nih. Nah, secara umum aku bagi tipe beasiswa ada 3. Yang pertama dari Indonesian Government, kemudian Australian Government, dan yang ketiga beasiswa kampus. Yang pertama, Indonesian Government, tentu aja yang paling terkenal, yang paling sering dikritik, yang paling sering viral di sosmed, LPDP. Nah, ini teman-teman nggak bisa, bisa kalau mau kerja di luar negara Indonesia, cuma setelah masa pengabdian, yaitu masa pengabdiannya 2N+1. Misalkan aku masa S2-nya 2 tahun, berarti 2N-nya 2 kali 2, 4. Sampai dengan berarti plus 1, 5 tahun. Jadi pulang dulu ke Indonesia 5 tahun, menetap. Nah, kemudian kalau emang mau kerja atau gimana, kemana, nah itu bisa setelah itu. Kemudian secara umum untuk beasiswa pemerintah Indonesia sama ya,
Jadi diwajibkan untuk balik, BPI wajib balik, besok dari Kemenak. Ada juga teman-teman kalau yang berminat kerja di BUMN atau bahkan sudah kerja di BUMN ya, mereka juga ada beasiswa biasanya mengirim pegawai-pegawainya ke luar negeri, dan dengan konsekuensi setelah balik tentu aja harus balik mengabdi ke BUMN. Kemudian yang tipe yang kedua, Australian Government. Nah, ini yang pertama, Australian Award Scholarships. Nah, ini aku dulu gagal ya, nyoba dulu AS 2 kali. Karena pada waktu itu, setelah aku lulus ya, aku lulus di tahun akhir, nggak akhir banget sih, September 2019. Nah, itu kan LPDP belum buka lagi tuh. Tahun depannya COVID. Cuma buka beberapa aja. Jadi aku nyoba AS 2 kali gitu kan. Nah, baru deh di tahun 2021 nyobain LPDP. Kayak gitu. Dan alhamdulillah lolos. Jadi teman-teman kan banyak nih beasiswa. Kalau teman-teman mungkin nggak berjodoh di satu beasiswa, jangan berkecil hati dulu. Karena siapa tahu rezeki teman-teman ada yang di tempat lain. Nah, kalau beasiswa-beasiswa sebelumnya itu mereka penyedia beasiswanya ngebolehin untuk ambil graduate, coursework, boleh ambil coursework atau non-riset. Nah, beasiswa selanjutnya ini yang 3 ini, mereka meminta teman-teman yang fokus di riset. Jadi kalau teman-teman ambil coursework, which is kuliah tanpa riset, benar-benar kuliah kayak S1 gitu, cuma materinya mungkin lebih advance. Nah, itu teman-teman nggak bisa ambil beasiswa yang 3 ini. Oke, yang selanjutnya, Resource Training Program. Nah, ini beasiswa dari Australian Government juga, cuma khusus untuk teman-teman yang ambil S2 riset. Dan di sini, teman-teman boleh, kalau misalkan mau berkarir di Australia, jadi nggak ada kewajiban untuk mengabdi. Kemudian ada beasiswa kampus juga, Monash Graduate Scholarship, dan Monash International Tuition Scholarship. Nah, kalau beasiswa kampus ini, nggak terlalu banyak ya yang menyediakan fully funded. Tapi yang aku list di sini, ini fully funded. Tapi kalau untuk Monash Graduate Scholarship ini, dia beasiswanya living allowance aja. Jadi dikasih living allowance. Nah, tapi beasiswa ini bisa dipaketkan dengan beasiswa lain. Nah, yaitu Monash International Tuition Scholarship. Jadi kalau teman-teman bisa dapat dua-duanya, teman-teman bisa dapat living allowance dan juga gratis SPP-nya. Kemudian University of Adelaide Research Scholarship, ini mirip-mirip tapi di cover semuanya. Jadi nggak perlu paket, nggak perlu daftar pisah-pisah kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, 3 beasiswa ini nggak bisa cover teman-teman yang mau study coursework, harus riset. Kemudian kalau beasiswa parsial itu ada banyak banget, teman-teman bisa cek di website masing-masing kampus. Itu mostly tiap kampus biasanya ada beasiswa kayak potongan tuition fee 25%, 50%, 75% kayak gitu. Cuma yang fully funded emang agak jarang. Oke. Kalau teman-teman ingin pelajari lebih lanjut, infonya ini aku udah list website yang bisa teman-teman akses. Mungkin nanti aku share ke Farhan ya, supaya nanti teman-teman bisa akses juga. Oke, lanjut ke common requirements. Nah, tentu aja yang pertama, kemampuan bahasa Inggris. Standar biasanya berbagai beasiswa, kampus-kampus Aussie, termasuk Unimap, itu mostly minta 6,5 kayak gitu, dengan band no less than 6. Tapi ada beberapa, teman-teman harus cek lagi di
jurusan requirement jurusannya. Karena ada yang minta lebih biasanya. Contoh, misalkan teman-teman mau daftar education gitu. Berarti teman-teman harus aim score 7 dengan 7 apa 7,5 gitu, aku lupa. Cuma dia writing-nya nggak boleh less than 7 juga. Nah itu, kenapa? Meskipun mungkin di beasiswanya boleh gitu ya 6,5. Tapi kalau aku pribadi sih kalau bisa tes sekali aja gitu ya. Karena cukup mahal ya tesnya 3 juta. Jadi ya kalau emang teman-teman mau ke education berarti langsung aim aja ke 7. Terus IPK biasanya minta baik gitu, 3,25 gitu, ada yang minta 3,5, ada yang minta 3, tergantung. Kemudian biasanya beasiswa itu juga minta essay atau personal statement. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan masing-masing beasiswa. Contoh misalkan LPDP, berarti teman-teman harus essay-nya fokus ke gimana kontribusi teman-teman ke Indonesia pasca balik nanti. Kemudian mereka biasanya minta surat rekomendasi, poin plus jika teman-teman punya pengalaman kontribusi voluntary atau social work yang berdampak sosial kayak gitu. Nah, kemudian khusus untuk beasiswa pemerintah Indonesia dan AAS, ini harus balik. Kalau beasiswa pemerintah Indonesia, jelas ya harus balik dan mengabdi ke Indonesia. Nah, kalau AAS ini kebijakannya nggak se-strict itu sih. Jadi, yang penting nggak di Australia selama setahun atau 2 tahun gitu. Nah, gitu. Kemudian, poin tambah juga kalau teman-teman punya pengalaman riset, apalagi kalau mau ambil S2 dan S3 ya, biasanya diminta pengalaman riset, kayak gitu. Kemudian, berprestasi, poin tambah juga. Farhan, ini aku berapa menit lagi ya? Masih 10 menit, Kak. 2 menit, oke. Strategi. Tadi udah kurang lebih mirip-mirip ya sama Kak Fasya. Udah lengkap banget tadi. Jadi aku mungkin nambahin sedikit aja. Yang pertama, based on my own experience, jadi aku selalu mulai lebih awal, teman-teman. Bahkan aku dulu itu jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Cuma aku udah mulai persiapan belajar IELTS segala macam itu sejak aku kuliah. Karena ya aku ngerasa meskipun aku jurusan pendidikan bahasa Inggris, aku rasa IELTS itu sulit sih. Jadi aku mulai persiapan sejak itu. Kemudian sering ikut-ikut webinar juga kayak teman-teman aja kuliah dulu. Dan mulai set timeline gitu. Misalkan bulan ini udah tes IELTS, kemudian bulan ini mulai nulis esai, kemudian pas masa pendaftaran beasiswa mungkin bisa mulai mock interview, jadi benar-benar diatur kayak gitu dari awal, mulai dari awal. Kemudian riset dan pahami persyaratan, jadi teman-teman harus kayak ngelontok kering gitu ya, handbook beasiswa, tadi kan udah aku share ya linknya, jadi misalkan teman-teman mau daftar LPDP, di-download handbooknya, bahkan kalau perlu di-download handbook awardee-nya kayak gitu, kan ada tuh larangan, ketentuan, dan lain-lain, itu kalau bisa dipahami juga kayak gitu. Kemudian, nah teman-teman bisa reach out ke awardee, tanya via Instagram atau apa gitu. Mereka pasti akan sangat welcome, dengan catatan apa yang teman tanyakan itu belum dijelaskan atau belum, pokoknya nggak eksplisit dijelaskan di handbook kayak gitu. Mereka pasti akan senang untuk menjawab itu. Jadi ya reach out aja, feel free. Cuma teman-teman harus benar-benar riset dulu persyaratan segala macam yang udah tertulis di website dan handbook. Kemudian teman-teman harus temukan poin unik teman-teman. Jadi misalkan
Apalagi kalau teman-teman mau ini ya, mau lintas jurusan gitu. Jadi coba cari benang merahnya apa nih di dunia kerjaan yang bisa ngelingin ke kontribusi kita di masa depan yang berhubungan dengan jurusan yang akan kita ambil kayak gitu. Nah, surat rekomendasi kalau bisa jangan mengulang teman-teman. Nah, aku nggak tahu ya. Kalau aku sih biasanya minta rekomendasi itu mereka itu malah minta kayak draftnya gitu. Jadi kan itu malah enak ya. Atau teman-teman juga bisa inisiatif, teman-teman buat draftnya dulu kayak gitu. Jadi nanti mereka tinggal ngecek aja dan ngerubah apa yang kira-kira nggak sesuai kayak gitu. Jadi teman-teman kayak udah mengarahkan, oh poin-poin ini belum ada nih di esai. Jadi sifatnya surat rekomendasi itu melengkapi, bukan mengulang apa yang udah ada di esai kayak gitu. Kemudian proofread pertama proofread di pribadi dulu, kemudian reach out aja ke Wardi. Insya Allah mereka welcome kok karena mereka ngerasain gitu ya gimana dulu perjuangan sulitnya dapetin beasiswa. Aku pun dulu juga ya pede aja gitu DM Instagram Wardi dan alhamdulillah mereka kan welcome dan mau gitu untuk uh, proofread esaiku yang nggak seberapa waktu itu. Kemudian bahkan mereka mau gitu untuk mock interview kalau schedule-nya pas gitu ya sama mereka. Jadi nggak apa-apa, coba reach out aja. Kemudian stay persistent, ini penting banget karena kayak aku aja contohnya. Aku sebelum daftar LPDP gagal dulu AAS 2 kali ya. Ada juga meskipun bukan beasiswa tapi ada juga kayak program exchange dan lain-lain yang aku gagal. Nah kalau aku nggak persisten, aku berhenti di situ aja. Ya udah nasibku selesai di situ kan. Aku nggak bakalan bisa dapat beasiswa. Jadi teman-teman harus stay persistent kayak gitu. Pintu satu nggak kebuka, teman-teman coba pintu yang lain. Itu kan banyak tadi beasiswanya. Teman-teman silakan explore aja. Oke, part terakhir. Uh, berapa menit lagi, Farhan? Sorry. 5, Kak. 5 menit pas. Oke, choosing the right program ya. Nah, ini menarik nih. Karena aku dulu agak clueless nih di sini. Karena aku dulu, apa ya, kayak, ya, meskipun aku tahu ranking itu bukan segalanya, tapi tetap aja. Aku dulu kayak udah filter awal gitu loh ranking. Padahal banyak hal yang harus dipertimbangkan lebih dari ranking. Yang pertama, pahami interest, kelebihan, dan kekurangan teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman mau switch gitu ya. Aku misalkan dari education ke marketing kayak gitu. Nah, aku paham nih, mungkin kalau aku nggak bisa nyambungin benang merah atau uh, ya out of nowhere gitu ya, karena pengen aja gitu, aku nggak mungkin bakalan dapet gitu. Tapi beda halnya kalau misalkan aku hubungin pengalaman, misalkan aku kan education, oh aku bisa hubungin nih poin unikku di mana marketing di bidang education gitu. Mungkin belum banyak gitu orang yang mau ambil S2 ke luar negeri untuk fokus di education di bidang di fokus marketing di bidang education gitu. Jadi itu bisa jadi poin kelebihan teman-teman. Kemudian pikirkan karir yang teman-teman inginkan di masa depan. Jadi aku waktu itu pernah lihat ada award di LPDP ya di channel Bang Radit, kalau teman-teman tahu. Jadi dia itu bagus gitu. Dia melihat peluang ke depan itu sustainable energy itu bagus gitu. Jadi dia ngambil S2 di sustainable energy. Karena dia bisa melihat peluang itu. Kemudian setelah teman-teman pahami tadi interest, kemudian peluangnya udah dapat gimana ke depannya. Nah, lanjut ke riset universitas yang menawarkan kayak gitu. Meskipun rankingnya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi kalau dia di jurusan itu bagus kayak gitu, teman-teman nggak apa-apa ambil aja. Kemudian pertimbangkan dosen yang mengajar. Jadi teman-teman kalau search di websitenya itu kan biasanya masuk ke jurusan ada daftar dosen yang mengajar. Nah teman-teman itu kan bisa ini
bisa lihat dosennya siapa, kemudian cek di Google Scholar kayak gitu, penelitiannya apa aja kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau di dunia riset ya, misalkan penelitian bagus itu yang high index-nya tinggi. Nah, misalkan kalau high index-nya tinggi berarti kualitas pengajarnya bagus tuh. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan itu juga. Kemudian buat teman-teman yang mau ambil jurusan bisnis atau lebih ke industri gitu, ini menurutku penting banget sih, peluang internship dan industry exposure. Jadi kalau di Unimap itu bagus banget dia. Mungkin lanjut ke ini. Nah, jadi kalau di Unimap itu bagus banget karena banyak matkul yang nggak cuma di kelas gitu. Dia banyak ngebantu kita untuk connect ke industri. Misalkan ada subjek namanya bisnis praktikum. Nah, aku ambil bisnis praktikum sebagai salah satu matkul, dan itu kita ditempatkan di perusahaan PR kayak gitu, salah satu leading industry di sini. Tadi disebut juga sama Farhan, Thrive PR. Nah, kita di situ act sebagai consultant. Jadi benar-benar tahu nih gimana challenge industri di negara maju, dan kemudian kita belajar kasih recommendation, solusinya gimana. Kemudian ada juga business internship, dan selain kuliah di Unimap juga banyak banget kegiatan ekstrakurikuler yang membuat kita terespons dengan industri lebih jauh lagi. Misalkan business case competition, kemudian grand challenges, startup pitch competition, dan itu kalau teman-teman cuma nyari pengalaman aja bakalan dapat. Nah, di situ mereka juga nawarin reward tambahan lagi, yaitu uang tunai kayak gitu. Jadi ya dapat double benefits. Nah, kemudian bagusnya di Unimap itu teman-teman ada kesempatan banyak nih, terutama yang jurusan School of Science kayak gitu. Mereka sering kayak buka peluang untuk jadi research assistant, marketing assistant, kayak gitu. Kemudian ada kesempatan untuk intern di uni juga, bahkan ngajar kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak ginilah yang teman-teman kayak perlu pertimbangkan gitu. Above than ranking ya. Karena ketika teman-teman nanti setelah lulus kayak gitu ya, um, apa yang mungkin udah banyak dibahas juga ya, apa yang dipelajarin di dalam kelas itu nggak semuanya kepake gitu. Banyak yang lebih kepake di hands-on experience kayak gini, yang langsung connect ke industri. Jadi nanti ketika teman-teman udah lulus kayak gitu, udah harus berkontribusi, jadi knowledge teman-teman itu lebih rich kayak gitu. Jadi nggak cuma hanya theoretical, tapi juga practical. Nah, kalau secara umum pendaftaran kampus di Australia itu aku bisa bilang relatively nggak ribet ya. At least untuk jurusanku. Kayak jurusanku itu dia cuma minta ijazah transkrip dalam bahasa Inggris, kemudian IPK. Nah, IPK ini untuk 3,0 ke atas relatively safe lah. Jadi bukan yang harus tinggi banget kayak gitu. Dan mungkin personal statement, ada jurusan yang bahkan ada jurusan yang nggak minta personal statement. Education itu bahkan nggak minta personal statement, dia cuma minta ya ini ijazah, transkrip, CV, nggak ada personal statement. Jadi aku bisa bilang relatively lebih nggak ribet lah ketimbang kayak kampus US dan lain-lain. Oke, nah pertimbangan lain juga teman-teman bisa lihat report di statistik karir alumni. Jadi teman-teman di website uni itu biasanya mereka nyediain kemana sih lulusan universitas mereka setelah lulus itu, kemana mereka kerjanya, di industri apa. Nah, teman-teman juga bisa cek kayak gitu. Apakah
ini sesuai dengan mimpi dan tujuan kontribusiku ke depannya atau enggak, kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja dari aku. Makasih, kalau ada pertanyaan nanti boleh kita kisah lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.